Iya, terima kasih Pak. Anda mau datang ke tempat kami, ngobrol-ngobrol Ya, tentang berbagai persoalan-persoalan yang sedang berkembang dan sebagainya, tentang perkembangan dunia boleh, hmm. perkembangan negeri kita sendiri juga harus menjadi perhatian kita juga. Nah, oleh karena itu saya kira bagaimana kalau Anda yang memulai dulu. Ya. Jadi gini, Prof. Anhar, kalau saya melihat ya masalah dunia ini, rupa-rupanya ada pergeseran, banyak pergeseran Iya, bahkan. Misalnya saja pemimpin-pemimpin dunia itu sekarang boleh dibilang mereka sangat inward looking. iya, iya. Contohnya Amerika. Amerika, Ya, iya, Amerika itu biasanya pemimpin-pemimpin di Amerika adalah pemimpin yang mereka mau menjadi leader untuk iya. banyak Untuk negara. banyak, iya, Tapi kalau saya lihat Presiden Trump, beliau ini pokoknya yang penting saya mau buat Amerika besar dan saya tidak memikirkan negara-negara negara lain. Yang lain. penting saya, kan gitu ya. Iya, iya, Israel dengan Netanyahu-nya iya, begitu. Juga sama seperti itu. Nah, jadi ini fenomena yang saya melihat dan kita tentu harus menyesuaikan dengan iya. situasi yang Situasi yang ada. berkembang. Ya, banyak dari kita yang mengatakan ini Amerika mendukung Israel. Sebenarnya gini, kalau saya melihat harusnya pemerintah dan rakyat Amerika itu kadang-kadang tidak sejalan. Tidak, iya, Iya kan? iya. Jadi rakyatnya mungkin berempati kepada penderitaan dari rakyat Ada Palestina yang di Gaza, ya. contoh, Tapi pemerintahnya agak keras. iya, Gimana? contohnya Vietnam kan. Ah, Kan sebenarnya Amerika tidak kalah di situ, tapi kalahnya di dalam negeri. di dalam negeri, betul, 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 Secara militer dia nggak kalah, nggak tapi kalah. dia kalah di Iya, ah, betul. Nah, jadi itu fenomena yang saya iya, lihat. Nah, terkait dengan masalah itu, memang terus implementasi dari kebijakan-kebijakan itu yang memang sulit untuk diprediksi. diprediksi. Heeh. Iya, Misalnya saja terkait dengan negara-negara Eropa, iya, mereka nggak pernah tuh membayangkan bahwa di Eropa akan terjadi perang, iya, ya kan? iya. Ternyata ada Ternyata, juga perang iya, Ukraina. Ukraina, Dan kemudian tadinya negara-negara Eropa pasti akan mendukung pemerintah Ukraina, termasuk juga Amerika Serikat. Amerika, iya, Dan pada waktu Joe Biden memang iya, didukung. Tapi didukung ketika Trump menjadi presiden, berbalik, gitu kan? berbalik. Iya, Iya. iya, Nah, jadi orang bilang ini predictability-nya di mana? iya, Ya, lalu kok bisa berubah kayak begini? iya, Ya, bahkan negara-negara Uni Eropa ini tahu bahwa kalau misalnya tidak ada Amerika agak sulit juga iya, berhadapan dengan iya. Rusia, Rusia, begitu. iya, Nah, jadi ini masalah geopolitik yang mungkin kita juga harus pahami. iya, Nah, kita di Indonesia, saya melihat sebenarnya Pak Prabowo sebagai presiden ingin mengangkat derajat Indonesia di level yang ya sebandinglah dengan iya, negara-negara yang sudah besar lainnya, iya, termasuk Cina, termasuk Amerika Serikat, negara-negara Eropa. Dan positifnya adalah beliau tidak punya barrier berkaitan dengan masalah bahasa, iya, gitu kan? iya. Itu Ya, yang menarik. menarik. Jadi Menarik. kadang-kadang kan kita Iya, diperlihatkan bagaimana beliau langsung menelpon misalnya iya, Perdana Menteri Australia yang baru, beliau menyampaikan selamat, iya, bahkan dengan Presiden Trump juga seperti iya, itu, bisa melalui telepon dan yang lainnya. Bahkan Pak Anwar Ibrahim iya. kelihatannya jadi senang juga datang ke Iya. Indonesia. Sudah 3 kali ya kalau Sudah 3 kali, itu. betul. Iya, Nah, kemudian juga dengan pesawat kepresidenan, iya, Pak Prabowo bisa kemana saja, iya, kapan saja iya, beliau kehendaki, ya bisa langsung berangkat begitu ya. iya, Nah, di satu sisi itu bagus, namun di sisi lain ini yang kita harus hati-hati. Saya ambil contoh,
pada waktu presiden pergi ke Cina, Iya, di situ beliau membuat joint statement dengan Presiden dengan Xi Presiden Jinping. Xi Jinping. Nah, di dalam joint statement itu dikatakan bahwa di Laut Cina Selatan kan kita punya klaim Iya, sampai dengan Natuna Nana Utara. Utara. Iya, Sementara dari Cina punya klaim ke wilayah kita di Natuna wilayah Utara. kita. Iya. Nah, itu katanya akan dilakukan joint development, ya, Nah, kerjasama antar kedua negara. Idenya bagus, positif. Tapi waktu itu saya permasalahkan adalah apakah kita sudah bergeser policy kita, kebijakan luar negeri kita yang tadinya tidak mengakui 9 garis putus itu menjadi mengakui. Karena mengakui. kalau misalnya joint development kan nggak mungkin kalau kita tidak mengakui. Kalau kita Iya, tidak mengakui ya kita saja yang melakukan apa namanya eksplorasi eksploitasi yang ada di wilayah laut tersebut. kesan saya, Pak, Mm-mm, eh, bagi Cina, mm-mm. Natuna Utara itu menganggap bahwa itu dia punya. Betul, betul. Karena apa? Latar belakang historis. Historis, betul. Historis. Jadi bagi Cina itu mengatakan kami udah ribuan tahun kok di sini. Mm-mm, mm-mm. Dan ini tiap kali kami datang ya kami anggap ini negeri kami. Iya, Itu. iya, Jadi memang agak. Nah kalau nggak tahu latar belakangnya seperti ini ya susah juga. iya, betul, Bisa terjadi. betul. Bisa terjadi dan eh, apa? Kesulitannya adalah bahwa ya namanya dalam permainan politik itu saling percaya dibangun, tapi pada saat tertentu kan bisa terhianati. Iya, betul, betul. Iya, itu pentingnya ya antara sejarah dengan hukum. Iya, Jadi dalam hal masalah perbatasan, banyak negara mengklaim secara sepihak tentunya iya, bahwa dia punya sampai di wilayah tertentu iya. itu karena sejarah, Sejarah, iya, ya kan? iya. Tapi di sisi lain ada yang mengklaim basisnya bukan sejarah, Bukan sejarah. tapi hukumnya bilang apa, Iya, gitu kan? iya, Nah, ini yang makanya mungkin untuk para pendengar ini perlu paham juga bahwa ya kalau dari pihak Cina seperti Prof. Anhar katakan bahwa benar juga kalau misalnya mereka mendasarkan sejarah. Sementara kalau Indonesia kita mendasarkan pada ketentuan yang ada di dalam UNCLOS UNCLOS, gitu. iya, Kita sama Malaysia walaupun ya kita bertetangga gitu ya, kita juga punya masalah karena gini, Prof. Hadar, mereka menggunakan peta tapi yang sudah sebenarnya sejarah. iya, Peta tahun 1979. iya. Sementara kan mereka sudah ikut dalam Konvensi Hukum Laut Laut, 82. ya, 82. Harusnya kan peta itu menyesuaikan dengan ketentuan hukum laut, Ketentuan hukum iya kan? laut, iya. Tapi enggak, mereka bilang enggak, saya mau sejarah. Karena kalau mengikuti dia akan berkurang kan Iya, begitu. iya, Nah, jadi ini pentingnya sejarah. Bahkan kalau kita ingat juga masalah si Badan dan Likitan, iya, ya iya, itu argumentasi kedua negara pakai sejarah, pakai sejarah. iya kan? Dan sebenarnya andai kata kita memiliki kemampuan berargumentasi historis itu tidak bisa. Betul, Tidak betul, bisa. betul, Secara historis itu adalah milik kita. betul, Nah, makanya kan latar belakangnya sehingga dikatakan, "Ah, kamu nggak pernah perhatikan sih, betul, betul. dikasih aja sama yang perhatikan." Iya, Nah, itu mungkin ini ya, ada satu pertanyaan kayak dari tadi kan kita udah sebelum lebih lanjut bahas tentang Israel, Cina, terus juga sekarang Malaysia. Mungkin kita kan sekarang juga di dunia informasi yang banyak, oh ini Iran versus US sama ada Israel, terus kemudian teks di Indonesia lewat US itu kayak gimana, dan Malaysia juga barusan ada permasalahan juga kan kita. Dan sebagai anak muda tuh kita dijor-jorin terus tuh informasi seperti itu, Iya. yang bisa dikatakan itu adalah berita tentang geopolitik kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kayak Prof. Hikmahanto juga kayak apa itu geopolitik, dan sebenarnya lebih ke pentingnya generasi muda nih tahu tentang geopolitik dan
pentingnya landasan-landasan seperti tadi, kita tahu ada landasan sejarah, ada landasan hukum seperti itu. Ya, yang pasti begini, kalau kita bicara soal geopolitik itu gabungan antara sebenarnya geografi ya, ilmu geografi, ya, yang memang bisa mengetahui posisi suatu wilayah negara, di dalamnya ada sumber daya alam apa, potensinya seperti apa, yang dikaitkan dengan masalah politik. Sama kok kalau misalnya kita nih pribadi-pribadi gitu ya, saya sama Prof. Anhar nih sama-sama manusia, tapi akan ada bedanya kalau misalnya beliau sudah senior, berpengalaman, mungkin melihat sejarah lebih tahu beliau duluan daripada misalnya saya, ya kan? Nah, Sebaliknya hukum. jadi ini interplay ya, yang kemudian interaksi antar negara itu dilihat dari perspektif seperti itu. Misalnya kita Indonesia, kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Tapi kita juga punya sumber daya manusia yang besar juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah sumber daya alam itu bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Karena negara lain mungkin ngincar juga nih sumber daya alam kita. Ya, mereka bagaimana bisa menguasai sumber daya alam kita? Bahkan kalau misalnya kita lihat dari sejarah, mungkin negara-negara Eropa, ya kan, Portugis, Belanda datang ke sini karena ada rempah-rempah kita ya. Justru yang baru saja saya ini ada buku. Justru Inggris itu lebih dulu, Pak. 1601 dia ke Sumatera, 4 kapal, pulang bawa rempah-rempah. Jadi bukan Belanda. Bukan Belanda. Dan itu awal daripada kapitalisme. Oh, iya. Saya punya tesis, tapi saya nggak tahu apakah orang setuju. Saya selalu, sejak ketika saya mahasiswa, saya selalu ngomong, yang namanya negeri kaya, wilayah kaya, itu tidak akan pernah aman. Tidak pernah aman. Karena akan selalu diincar. Makanya saya katakan, ini terbuka, Papua itu nggak akan pernah aman. Karena Papua memang kaya. Salah satu wilayah paling kaya di Indonesia itu Papua. Iya. Sumber daya oleh karena itu banyak yang mengincar. Iya. Saya selalu, saya juga ini hasil diskusi saya dulu dengan Pak Mukti Ali. Oh, iya. Jadi karena kebetulan saya bisa kuliah hanya sendirian karena ya Pak Mukti Ali itu agak killer, Pak. Dari 8 akhirnya cuma saya yang tinggal. Nah, ada dosen nanya, kenapa kamu tidak meninggalkan Pak Mukti? Saya bilang saya bukan mau lulus, saya mau ilmunya. Iya. Memang betul tuh tesis itu ya, Prof, saya lihat sumber daya alam itu ya akan jadi rebutan. Ya kan? Sekarang kayak misalnya nikel di Indonesia, iya kan? Uni Eropa mau punya punya akses, Cina mau punya akses, ya kan? Bahkan Amerika Serikat juga. Iya. Maka dalam pengenaan tarif kita, itu Trump bilang jelas-jelas kita akan punya akses ke koper tembaganya Indonesia. Nah, kan kayak begitu kan? Jadi ini generasi muda kita harus paham. Ya, harus paham, jangan selalu memikirkan tentang ya diri kita masing-masing. Tapi secara nasional, kita posisinya di mana dan apa yang dikendaki oleh masyarakat internasional. Bahkan sekarang, tidak hanya sumber daya alam nih, tapi juga pangsa pasar. Kenapa saya bilang pangsa pasar? Karena rakyat kita di Indonesia ini jumlahnya signifikan. Iya, sangat. Dan kemudian kelas menengahnya tumbuh. Kalau misalnya kelas menengah tumbuh sih nggak dilihat sama negara, jual apa nggak akan laku kan begitu ya. Tapi kalau misalnya manusianya ini kelas menengahnya tumbuh, wah, jual barang apa laku. Dan itu jadi pangsa pasar. Dan sekarang yang diperebutkan, selain juga tadi sumber daya alam yang dari dulu sampai sekarang juga masalah
pangsa pasar ini. Kenapa? Pangsa pasar itu berkorelasi dengan lapangan pekerjaan. Iya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau misalnya Indonesia rakyatnya membutuhkan barang, itu kan barang itu harus disuplai. Kalau nggak ada di Indonesia, berarti disuplainya dari luar negeri. Dan Kalau dari luar negeri mereka suplai, berarti membuka lapangan pekerjaan. pekerjaan. Bayangkan nih di Cina itu penduduknya sekitar 1,4 miliar. Lalu angkatan kerja itu 780 juta. Artinya mereka yang membutuhkan Iya, pekerjaan. pekerjaan. 780 juta. Nah, kalau mereka, pemerintahnya tidak pandai untuk membuka peluang-peluang pangsa pasar di seluruh dunia, itu yang namanya mereka yang di Cina pasti akan resah. Dan itu akan menjadi destabilitas. Nah, oleh karena itu pemerintah mendorong pengusahanya menjual ya barang-barang kelontong loh. Barang kelontong. Ya kan? Iya. Sikat gigi, Iya. pakaian dalam. Nah, Itu kan sampai kiamat kalau tapi misalnya yang kebutuhan menjadi itu. soal itu ketidakpahaman orang, Pak. Misalnya seperti Sulawesi Tenggara sekarang. Itu udah hampir dikuasai Cina. Iya. Iya, karena Iya. tambang yang sedang mereka Iya. kerjakan kan di Iya. sana. Dan celakanya mereka masukkan orang-orang itu tanpa sepengetahuan kita. Itu. Ada di antara mereka. Iya. Yang Saya mana? mikir gini ya, Prof ya. Kalau misalnya katakanlah 780 juta. Iya. Katakan 500 juta udah bisa dipekerjakan, Iya. ya kan? Untuk produksi-produksi barang-barang yang Macam-macam. untuk dalam negeri, untuk luar Iya, negeri. iya. Tapi yang 250 juta kemana Mau nih? dikemanakan? Akhirnya Dan ya dikasih itu ke makan. negara-negara ini disebar kemana-mana kan, Iya. tanpa kita ketahui. Dan Ketahui. biasanya perusahaan-perusahaan Cina itu memang mereka bilang, saya mau mengerjakan ini murah, tapi dengan catatan pekerjanya dari saya. Iya. Ya kan, lain kayak sama misalnya Jepang atau Amerika gitu ya. Iya. Kalau pekerja katakanlah yang bisa direkrut di Indonesia, ya kadang-kadang pekerja kasar gitu, Iya. ya udah dari Indonesia Iya. aja. Tapi kalau dari Cina Kan enggak. Cina enggak. Mereka Iya, semuanya. benar, memang. Karena mereka kalau kerja udah nggak ada istirahat ya, Nggak bro. ada istirahat. Langsung makan gini, cet. Mau kerja dulu, lagi itu kan, kerja Iya, lagi. iya. Seperti itu. Kalau dari segi kerjanya memang kuat kerja sih. Gitu. Ya. Jadi itulah makanya para generasi muda ini harus paham ya. Tentu dalam konteks ini juga kita harus melihat diri kita Indonesia, apa keunggulan kita. Jadi para generasi muda, kalau saya sih bilang sebenarnya kita nggak kalah sama warga negara dari negara-negara mancanegara. Nah, cuman kadang-kadang kita itu tidak mau merantau keluar Indonesia. Nah, ini yang perlu nih teman-teman generasi muda, bukan saya mengajak untuk kabur aja dulu, bukan. Tetapi bagaimana para generasi muda bisa mengisi tempat-tempat bekerja di luar negeri, tapi misalnya yang di lembaga-lembaga internasional. Ya. Yang hebat itu Pakistan sama India. Nah, itu. Iya kan? Iya. Kalau dulu oke lah banyak orang Indonesia yang tidak mampu berbahasa Inggris, tapi zaman sekarang, Prof, udah banyak ya. Udah banyak. Nah, harusnya mereka-mereka ini pergi ke berbagai organisasi. Nah, kita ini termasuk ini katanya. Sudah ditetapkan sekian itu, tapi kita selalu di bawahnya. Selalu di bawah. Sementara kalau yang dari India, dari Pakistan dengan kemampuan bahasa Inggris, mereka over quota. Malah mereka kejar. Betul. Betul. Mungkin itu apa atas sama Prof. Mungkin kalau misalkan yang saya tahu dan generasi muda lebih tahu mungkin ya, kalau itu kan terhadap pekerjaan apa istilahnya pekerjaan real. Cuma ini juga kemarin udah ditanya malam sama Atta, kenapa tiap negara tuh apalagi mungkin dari Asia yang bukan seperti adik kuasa yang apa Amerika terus negara-negara maju Eropa Barat itu punya penetrasi internasional, di mana kayak sekarang kita lihat di Korea itu dengan K-pop-nya, terus kemudian dengan gadgetnya, Samsung dan segala macam, terus Jepang pun juga seperti itu, industrialnya. Dan kenapa apa di Indonesia ini masih belum maksimal dan belum ada tanda-tanda mengarah ke sana gitu? Kalau saya sih ngelihat begini ya, kalau orang-orang Eropa sih memang dari dulunya, sejarahnya kan begitu ya, Bro. Iya. Jadi karena di negara mereka dulu mungkin gitu ya, mereka ya saling mengekspansi wilayah tapi tidak ya cuma segitu-segitu aja. Iya. Maka mereka keluar ya membuat ekspedisi ke benua-benua lain. Lalu
kalau sampai ada benua yang kelihatannya kosong, wah Iya, kita dia menemukan menemukan wilayah baru, wilayah lalu baru dan membuat dianggap dia pemukiman. yang punya. Iya, seperti itu. Bahkan kita yang sebenarnya ada penduduk pribuminya gitu dianggap sebagai wah nggak ada itu. Karena apa? Karena peradaban kita pada waktu itu berbeda dengan peradaban Dan orang-orang Eropa yang katanya lebih tinggi kan lebih begitu ya. tinggi. Ya. Sehingga dimukimi dan kemudian ya kita dijajah begitu. Nah, kalau orang-orang Jepang, orang-orang Korea, bahkan juga sekarang Cina, itu mereka menganggap bahwa mereka harus bekerja terus, ya. Tapi bekerja itu kalau misalnya sampai satu titik di negara mereka sudah jenuh, ya, dan untuk bisa mengembangkan pangsa pasar itu lebih besar lagi, mau nggak mau mereka harus keluar. Keluar dan didukung pemerintah mereka. Dan didukung oleh pemerintah karena pemerintahnya bilang pemerintah itu punya kewajiban untuk membuka lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Nah, maka pemerintah itu mendukung pelaku usaha yang mau berorientasi pada ekspor, sehingga apa? Demand itu akan ada. Sehingga mereka bisa sejahtera. Lapangan pekerjaan terbuka, rakyatnya sejahtera, pemerintahnya juga nanti dengan berbagai macam pajak bisa juga sejahtera. Sehingga apa? Mereka dibiasakan untuk pergi. Nah, sayangnya kita tidak nih kalau di Indonesia. Kita selalu merasa bahwa, oh pangsa pasar kita besar, udah kerja di sini aja. Kita nggak mau jauh-jauh, biar nanti kalau pulang kampung mungkin bisa dekat. Nggak juga sih. Itu sebenarnya persoalan psikologis yang harus betul. diselesaikan. Dan menyelesaikannya itu di bidang pendidikan. Betul. Seharusnya sejak masih dari SD, bahkan ya taruhlah SD mungkin. Tapi mungkin dari SMA sudah harus diberi orientasi. Betul. Saya setuju dengan itu. Kita harus diorientasikan bahwa gini, kalau misalnya orang Minang lah kita tahu, mereka sudah diorientasikan misalnya masih sudah akil balik gitu ya, masih belum dewasa ini kan. Mereka kan harus sudah keluar rumah gitu ya. Artinya udah diorientasikan mereka keluar. Cuman memang masih terbatas pada wilayah Indonesia gitu. Nah, sekarang bagaimana kita punya pemikiran bagaimana mengorientasikan masyarakat kita untuk mau bekerja di luar. Tapi mohon maaf sekali, bukan maksudnya yang pekerjaan domestik dan lain sebagainya gitu. Tetapi yang memang berkompetisi dengan masyarakat dunia. Iya, taruhlah sebagai satu contoh. Apa yang menguntungkan Prabowo sebagai seorang presiden dengan bahasa Inggris? Karena dia dikejar bersama ayahnya selama 8 tahun. Oh iya, betul. Iya, betul. Itu fakta. Iya. Fakta, dan dia sekolahnya di Inggris, di Perancis, bahasa Perancisnya bagus dan sebagainya. Dan itu yang menguntungkan kita dengan Presiden Prabowo yang bisa langsung berhubungan dan berhadapan dengan siapapun, dengan bahasa dan juga dengan keberanian untuk ngomong dan sebagainya. Tapi ini yang generasi muda yang di sana yang nonton, jangan nanti bilang bahwa kita tetap di Indonesia karena kita nggak punya kesempatan seperti Pak Prabowo. Nggak boleh kayak gitu juga. Karena masanya Pak Prabowo, masanya Prof. Anhar, masa saya, itu berbeda dengan masa kalian. Kalau kalian itu sudah terbiasa dengan gadget ya, YouTube. Anda bisa keluar negeri. Bahkan saya punya mahasiswa, bahasa Inggrisnya itu saya pikir, kalau saya nggak lihat mukanya, itu dari Inggris. Ternyata dia orang Indonesia. Saya tanya, kamu belajar dari mana? Pernah di Inggris? Enggak, Prof, katanya. Jadi, saya belajar dari televisi, dari gadget, yang memang kita sudah terekspos dengan dunia ya, Prof. Saya masih ingat, Prof. Jadi waktu sebelum ada internet dan sebagainya, kalau kita mau sekolah, mau mengekspan ilmu pengetahuan kita, mau nggak mau kita harus keluar negeri. Ya, kenapa harus keluar negeri? Karena kalau saya tetap di Indonesia, buku yang saya baca itu di perpustakaan. Perpustakaan di Indonesia itu, mohon maaf, belum ada yang lengkap, lengkap selengkap-lengkapnya. Maka kita perlu pergi ke luar negeri yang memang buku-buku itu lengkap, jurnal ada dan lain sebagainya. Sehingga dari situ kita bisa belajar, gitu kan. Nah sekarang, saya lihat di internet, kita mau cari buku apa gitu. Iya,
Bahkan ada yang bajakan kan? Iya. Ada e-book gitu kan, ada drive PDF. Kita ketik aja, mau tentang apa gitu. Udah itu caranya kita lihat nih modul-modul yang perkuliahan di Harvard seperti apa, di Yale seperti apa, di Oxford seperti apa. Kita lihat, kita baca. Kalau misalnya Anda melakukan itu, walaupun Anda ada di pelosok-pelosok Indonesia, Anda bisa satu level dengan mereka-mereka yang di luar negeri. Jadi itu sebenarnya yang membedakan zaman kita dulu dengan zaman Anda sekarang ini. Jadi Pak Anhar sama Prof. Hikmahanto setuju ya kalau pendidikan itu drive-nya untuk kita menjadi generasi Indonesia yang lebih maju lagi. Setuju sekali. Dan mungkin kalau di konteksnya ini adalah kemampuan berbahasa gitu. Ya, itu salah satu. Mungkin dari Pak Anhar dulu ada komentar tentang mungkin mental kita juga yang bahasa Inggris terlalu sulit. Karena banyak dari mungkin pengalaman saya juga ya di SD, SMP, SMA itu kayak bahasa Inggris terlalu kompleks, saya nggak ngerti. Jadi ada mental-mental seperti itu di lingkungan kita itu. Tapi, bagaimana? Iya, itu harus dihilangkan. Betul. Jadi pendapat secara psikologis seperti bahwa ini susah. Hidup ini tidak ada yang gampang. Iya, betul. Harus dilewati dengan berbagai kendala, tapi kemampuan kita kan dikasih Tuhan. Betul. Ada otak, bagaimana menghadapi kendala itu. Iya. Jadi kayak orang naik gunung. Kalau dia sampai satu puncaknya, dia merasa bangga, ya kan? Dia merasa bahwa dia sudah mengconquer gitu ya, apa istilahnya tuh, menaklukkan puncak. Menduduki. Tapi kan dengan proses yang panjang dan terjal. Kalau sekarang Anda generasi muda maunya jalan pintas, saya kepengin jadi kayak Prof. Anhar atau saya kepengin kayak Prof. Hikmah gitu kan. Tapi Anda jalannya shortcut semua, ya kan? Nanti makalah dibuatin orang, toh bayar bisa, ChatGPT dan lain sebagainya. Tunggu dulu, ya. Kita harus ada proses nih. Tempaan hidup itu penting. Jadi semakin kita ditempa, semakin bagus. Tapi harus ada kesabaran. Nggak boleh, kita ini juga nggak instan ya Prof. Iya. Seperti ini nggak ada yang instan. Tapi kalau Anda maunya instan, pakai nama profesor, doktor, dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya di luar negeri, AO, atau misalnya nggak usah di luar negeri, dalam negeri. Nah, nanti Anda ditanya nih, Anda profesor sungguhan atau profesor yang abal-abal nih? Soalnya jawabannya ngawur semua. Nah, malah saya baca di koran, ada sebuah universitas yang sebagian besar dari profesornya adalah palsu. Nah itu dia. Kan kacau kan? Iya. Ini fenomena ya, mengejar gelar. Itu nggak hanya cuman S1 mengejar gelarnya, sampai jabatan sebagai guru besar itu dilakukan seperti ini, ya kan? Udah nggak benar menurut saya. Iya. Di negara lain kan tidak ada profesor kehormatan. Kan? Betul. Ada kan? Tidak ada. Yang ada doktor. Iya. Tapi orang yang diberikan doktor kehormatan itu adalah orang yang dianggap memang berhak karena memberikan sesuatu sumbangan tertentu terhadap ilmu itu. Nah, yang saya lihat, loh, itu dapat doktor honoris causa karena apa? Kadang-kadang profesor juga kehormatan juga ya, Prof ya. Sekarang kehormatan, dan itu resmi dipakai loh Pak. Dikasih profesor kehormatan. Padahal ngajar nggak gitu ya, atau riset nggak? Padahal semua baik doktor kehormatan, apalagi profesor, itu ada buktinya bahwa memang dia pantas mendapatkan itu. Kalau dia tidak pernah menulis, tiba-tiba dapat profesor, dari mana ketemunya? Saya terus terang sih nggak khawatir ya. Banyak orang bilang, ada profesor yang kehormatan, ini dan sebagainya. Apakah tersaingi? Saya nggak. Karena apa? At the end of the day, ya tergantung dari kita sendiri. Bisa nggak kita menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh media, ditanyakan oleh masyarakat? Nah, kalau misalnya nggak bisa jawab, mau apa? Justru malu menggunakan gelar-gelar yang seperti itu.
Mungkin tadi menarik juga yang dari Prof. Hikmah bilang tadi ya, generasi muda tuh sekarang pengennya shortcut. Dilihat mungkin dari sekarang kita ngelihat TikTok, ngelihat YouTube, sekarang juga ada yang shorts itu kan. Jadi Iya. video durasinya juga cepat gitu. Iya. Nah, jadi kemampuan menganalisa sebuah berita, kemampuan menganalisa sebuah kasus itu kan jadinya menurun juga. Betul. Jadi sebenarnya mirip kayak yang tadi. Generasi muda nih harusnya seperti apa untuk mempelajari sebuah kasus, sebuah berita. Karena yang saya lihat kalau ini dibiarkan kayak tarif pajak, terus kemudian Laut Cina Selatan dan segala macam, dengan SDA kita yang banyak, ya seperti Pak Anhar juga bilang, kalau misalkan negara kaya tidak ada yang aman, jadi kalau misalnya kita biarkan kan akhirnya juga nanti kita, ya jangan sampai tapi tanda kutip bisa dijajah lagi. Jangan sampai seperti itu bagaimana? Gini, kalau saya ditanya pertanyaan seperti itu, kita sebagai generasi muda, itu terus terang ya, sampai dengan usia ya 27, 28, kita harus investasikan waktu kita Iya, untuk pendidikan. untuk pendidikan. Iya, Memang. karena kita harus punya fondasi yang Iya. kokoh. Iya. Ya, baca buku yang banyak gitu ya. Memang kadang-kadang kalau misalnya sampai usia 21 kita bisa lakukan itu. Tapi setelah 21 kan banyak orang mengatakan, ya kita harus cari duit. Oke, cari duit boleh. Tapi kalau misalnya bisa fokus kepada mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya. Karena apa? Dengan ilmu yang kita dapat sampai dengan usia 27 gitu ya, 28, itu nantinya akan bermanfaat ketika seterusnya. Ya, kita mau jadi pakar ini, pakar itu fenomena itu seperti sejarah itu akan berulang, gitu kan? Oh, dulu ada nih kayak begini nih. Oh, nih. Jadi kita ini sebagai pemikir itu bukan peramal. Kalau peramal nggak ada basisnya, dia cuma meramal aja. Tapi kalau kita sebagai pemikir, ya pengamat gitu ya, kita harus lihat dulu ada nggak? Dulu seperti apa? Nah, kira-kira ke depan ini seperti apa gitu. Jadi ada basis dan basis itu kita dapatkan pada waktu kita masih muda. Iya. Jadi kalau misalnya kita dapat pelajaran dari misalnya cuman sosial media gitu kan. Orang bilang gini, ini menurut si ini menurut si itu aja, basisnya apa. Tapi kalau misalnya kita membaca buku, ya kan kita tahu, oh dia pernah menulis kayak gini. Oh, apa yang terjadi misalnya pada zaman Romawi, ada Brutus orang yang menusuk dari belakang. Ternyata sekarang ini juga bisa aja terjadi. Cuman konteksnya aja yang berbeda gitu ya, Bro ya. Iya. Dan generasi muda harus tahu bahwa kita merdeka karena orang berpendidikan. Betul. Pemimpin kita itu adalah berpendidikan, betul, bukan sekedar berpendidikan, sekaligus menjadi pemikir, betul, sekaligus menjadi penulis. betul. Coba aja bukunya Soekarno di bawah bendera revolusi, tebalnya berapa? Betul. Tulisannya Hatta, tebalnya berapa? Iya. Belum lagi yang Syahrir segala macam. Nah, artinya kita ada oleh karena orang-orang yang punya kemampuan dan kemampuannya digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Betul, betul. Dan beliau-beliau itu baca bukunya, wah banyak. Dan itu nggak dalam bahasa Inggris aja ya. Iya. Kalau misalnya Bung Karno itu wah, baca buku dan lain sebagainya. Dan ternyata apa? Kayak orang Jepang saya lihat, mereka mau baca. Walaupun mereka tidak fasih dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Belanda. Ketekunan. Satu-satu dilihat dari kamus. Iya. Sampai mereka tahu, oh iya ini begini, oh ini gini ceritanya dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita harus sebenarnya ya, kalau kita boleh pelajari dari negara lain, bangsa lain itu seperti itu, ya kan? Dan itu suatu proses kalau menurut saya. Tapi kembali lagi, kalau kita mau menjadi benar-benar yang punya basis yang kuat lah gitu ya. Nah, nanti kalau dulu para pendiri bangsa, nah, kalau Anda sekalian generasi muda sebagai perawat bangsa, ya kan? Jangan sampai bangsa ini runtuh karena kebodohan dari para generasi muda. Nah, tadi menarik tuh Prof. Hikmah tentang perawat bangsa. Mungkin kalau balik lagi dari lingkup hubungan internasional, yang kasus-kasus yang harus kita perhatiin tuh apa sih di sekarang-sekarang ini?
Banyak ya kasus misalnya yang kemarin pengenaan tarif oleh Trump gitu ya. Iya. Itu ternyata apa, banyak dari, pejabat kita, bahkan juga mungkin pakar-pakar, dia nggak mau melihat dokumennya itu seperti apa sih. Iya. Apa sih kata-kata yang ada di situ. Iya, harus jelas Iya, itu. harus jelas. Harus. Nah, itu yang saya memaksa diri, saya harus. Kenapa? Saya punya kebiasaan, kalau misalnya saya mau menyampaikan sesuatu, saya perlu melihat dokumennya itu seperti apa. Iya. Bahkan dalam, ilmu pengetahuan saya kalau misalnya saya ragu, saya harus kembali ke buku dasarnya bilang apa, Iya. gitu ya. Nah, jadi, ini yang harus kita juga lihat. Belum lagi kalau misalnya kita bicara perang Iran dengan Israel. Kalau kita nggak bicara, nggak melihat sejarah, mungkin generasi muda sekarang taunya hanya kalau Iran itu musuhan sama Israel. Sebelum tahun 79, sebelum Ayatollah Khomeini Iya. ya mengambil alih dari Syah Iran. Itu Iran itu justru berbaikan sama Israel, berbaikan dengan Amerika Serikat. Nah, jadi maka sekarang kalau misalnya dari Perdana Menteri Netanyahu bilang bahwa sudah waktunya sekarang, wahai rakyat Iran, kamu mendapatkan kebebasan dengan kami menyerang Iran. Maksudnya supaya ada regime change gitu ya. Nah, waktu itu di Perancis itu anaknya Syah Iran itu sudah Reza Pahlavi. Itu udah siap-siap mau kembali ke Iran, mengambil alih. Dan kalau misalnya saya mengambil alih, maka nanti Iran akan berbaikan dengan Israel, berbaikan dengan Amerika Serikat. Ya memang, karena apa? Lihat sejarahnya. Sejarahnya. Tapi kalau misalnya Anda cuma lihat sekarang, nggak akan ketemu itu. Iya. Karena waktu zamannya Iran itu, ya Iran itu menjadi cucunya Amerika. Iya. Iya. Semua apa saja yang dikehendaki oleh Amerika itu diterima oleh Iran. Betul. Dan kadang-kadang saya lihat ya, dulu Romawi itu kekaisaran Romawi sangat luar biasa ya, Pak. Oh iya. Kekaisaran Ottoman gitu, Ottoman Empire sangat luar biasa. Nah, bukan berarti ya kalau misalnya Amerika Serikat punya sekarang kekuatan yang sangat luar biasa, suatu hari nanti mereka bisa runtuh juga ya. Iya. Sama. Itu yang kita belajar dari sejarah untuk memprediksi ke depan tuh seperti apa. Itu. Tapi belum ada ciri-cirinya gitu ya, Bro? Sudah kalau saya melihat Amerika Serikat. Gimana? Di bawah Presiden Trump itu, coba sekarang. Demokrasi nggak ada, nggak dihormati. Nggak ada. Sekarang. Iya kan? Lidl kemarin kan nulis. Iya. Nah, Lidl ya, Bill Lidl itu ya. Iya. Itu. Nulis tentang Amerika bagaimana, Indonesia bagaimana. Nah, itu. Belum lagi hak asasi manusia. Iya. Masa di Amerika nggak ada freedom of speech? Ya, misalnya membela rakyat Palestina misalnya. Langsung ditangkepin. Warga negara asing, mahasiswa-mahasiswa ditutupin. Bahkan Harvard juga nggak boleh terima mahasiswa kayak begitu. Tapi kan dilawan di pengadilan. Nanti ada putusan pengadilan diabaikan. Iya. Itu sudah menurut saya udah ciri-ciri gitu. Udah merusak Amerika. Begitu. Jadi slogan yang mengatakan Make America Great Again itu nggak ada ya. Itu cuma untuk kampanye menang. Supaya kampanye menang, betul sekali. Ya kan? Itu. Nah, itu yang terus kemudian kita harus kemudian melihat fenomena seperti itu dan bagaimana kita nih Indonesia. Apa kita mau datar-datar seperti ini atau kita mau boom gitu kan? Nah, itu semua bergantung pada generasi muda. Ya, mohon maaf generasi saya mungkin kalau generasi saya masih lebih junior daripada beliau nih Prof Anhar gitu kan. Generasi saya rupanya masih ya pokoknya kita datar-datar aja. Tapi pada satu titik generasi Anda bilang boom gitu ya, Anda bisa lakukan itu. Itu yang membuat kemudian Indonesia melejit. Ya, saya terlepas daripada mendukung atau tidak mendukung. Sebenarnya Prabowo itu memang punya kans untuk buat itu ya. Buat itu. Dia punya kans besar. Berdasarkan pengalaman ketika dikejar-kejar, kemudian menjadi tentara, semua dia lihat.
Mm-mm. Nah, itu sebenarnya modal dia untuk Mm-mm. membuat berbagai Ya. hal yang bisa untuk melihat hari depan Indonesia, walaupun dia sudah ngomong tahu tentang segala macam bahwa kita besar. Iya, Ya. saya senang dengan itu, tetapi kan yang menjadi soal orang di sekitar dia mampu nggak mengikuti. Nah, itu. Itu kan. Leader nggak cuma bisa satu, tapi perlu implementator ya, Prof. Yang mengimplementasikan gagasan-gagasan besar. Saya yakin juga pada waktu Indonesia kita akhirnya merdeka, seperti Bung Karno, beliau punya gagasan yang besar tentang Indonesia. Seperti apa di era kita sudah merdeka, mendapatkan kemerdekaan gitu ya. Nah, tetapi harus ada implementator, harus ada yang melaksanakan itu di lapangan. Dan mereka harus tahu apa yang pemimpin mereka inginkan gitu ya. Itu ya, mungkin lingkup diplomasi kalau zaman dulu kan memang kelihatan kalau mereka ya pemikir, baca buku, dan banyaklah hal-hal yang mereka lakukan, bahkan secara lobbying and negotiation ya. Tapi kalau misalkan lihat di kondisi sekarang bagaimana? Kalau dari Prof. Hikmah? Ya, saya nggak akan meng-underestimate ya anak-anak muda sekarang. Saya pikir anak-anak muda pasti punya potensinya. Ya, yang saya inginkan adalah bagaimana potensi itu akan keluar dan memberi kontribusi besar kepada Indonesia. Ingat ya, para Indonesia bisa merdeka, mendapatkan kemerdekaan dengan berjuang ini, itu karena anak-anak muda. Anak-anak muda. Tetapi anak-anak muda yang bukan karena fasilitas dari orang tua. Bukan. Tapi memang mereka ditempa. Ya kan, ditempa. Coba misalnya ya, saya bayangkan ada anak sama-sama umur ya katakanlah 15 tahun. Mereka yang dari kampung dengan mereka yang di kota dengan fasilitas macam-macam. Gitu ya. Itu bisa berbeda. Karena apa? Yang dari kampung mereka harus fight untuk bisa menjadi seseorang, katakanlah begitu. Sementara kalau yang dari kota semua sudah tersedia, bahkan terfasilitasi untuk jadi. Tapi hasilnya akan berbeda. Tapi juga kalau misalnya yang di kota yang sudah ada fasilitas orang tua dan lain sebagainya, dan dia tidak manja dengan itu semua, tetapi dia akan fight, saya yakin Anda juga bisa memberikan kontribusi besar bagi Republik ini. Kalau dari Pak Anhar gimana? Ya, sebenarnya begini, Indonesia itu dibentuk anak muda. Pergerakan nasional itu kan dimulai dari anak muda. Soekarno mendirikan TNI itu tahun 27, masih berusia 26 tahun. Coba bayangkan. Jadi kita menjadi merdeka oleh karena anak muda. Betul. Yang tertua hanya Cokroaminoto sama Agus Salim. Yang lainnya anak muda semua. Nah, waktu mempertahankan kemerdekaan apalagi? Mempertahankan kemerdekaan 45 sampai dengan 49, itu tentara-tentara itu membentuk dirinya sendiri, satu grup, satu kelompok, lalu dia pasang pangkat sendiri. Iya. Itu anak muda. Jadi, tetapi anak muda yang punya motivasi tertentu untuk melakukan sesuatu demi Republik. Yang ketika itu terjadi. Nah, dari segi pendidikan sebenarnya, di situ pentingnya masalah hukum, masalah sosiologi, masalah sejarah. Guru-guru harus tahu itu. Dan sekali-sekali menerangkan di luar kurikulum. Itu saya selalu, waktu saya masih guru SMA di Lampung, itu saya gunakan untuk memberikan sekedar supaya punya wawasan. Supaya punya wawasan. Itu jadi harus pahami betul bahwa Indonesia itu justru dibentuk anak muda. Betul.
Mulai dari waktu memulai pemikiran untuk menjadi merdeka, sampai ketika mempertahankan kemerdekaan, itu anak muda yang punya peranan. Betul. Nah ini yang dalam kesempatan ini saya setuju nih sama Prof. Anhar ini, para guru nih. Anda berinvestasi kepada generasi muda kita kalau Anda memberikan wawasan yang lebih. Biasanya kita tuh kalau misalnya mengajar, ya sudahlah, ajarkan apa yang dituntut oleh kurikulum, misalnya begitu, selesai gitu kan. Nah, nggak bisa seperti itu. Harus diberikan wawasan kepada anak-anak. Bahkan kalau saya nih mengajar, selalu saya tanamkan pada diri saya, bagaimana ya para mahasiswa saya itu bisa menyukai ilmu yang saya ajarkan. Mereka atentif dan lain sebagainya. Itu menjadi challenge. Tapi kalau misalnya kita cuman ya guru aja, ya mungkin cuman ngomong, udah selesai kan gitu. Begitu selesai jamnya, 2 jam disuruh ngajar, sudah itu keluar Betul, selesai. betul. Sudah merasa selesai tanggung jawabnya. Betul. Padahal sebenarnya enggak. Bukan sekedar tanggung jawab selesai ngajar, selesai. Enggak. Iya. Harus ada sesuatu yang lebih. Iya. Karena kadang-kadang yang ada di dalam buku teks itu, ya selain mungkin sudah beberapa tahun gitu kan, mungkin kehilangan konteksnya dalam kondisi sekarang. Kalau misalnya para guru hanya mengajarkan ya begitu saja, ya tanpa memberikan konteks kepada para peserta didiknya di masa yang sekarang ini, sangat disayangkan gitu ya. Jadi guru juga harus paham dengan kondisi yang ada, bisa memberikan pemahaman, dan apalagi sekarang bisa membuka YouTube, sosial media, di berita dan lain sebagainya. Bahkan berita kalau kelewat bisa dicari lagi kan gitu. Iya. Jadi sekarang sih sudah banyak kemudahan ya dengan adanya teknologi. Seperti itu. Nah, kalau di komentar sendiri kan beberapa ada yang mengatakan pendidikan mahal. Terus kalau misalkan dari masyarakat mungkin itu ya, pendidikan itu mahal, susah dicapai. Terus kalau misalkan dari guru sendiri itu upahnya. Kalau misalkan dari Pak Anhar dulu mungkin tanggapan terkait hal itu. Saya dulu jadi guru SMA, gaji saya cuma 200 perak. Mulai guru 200 perak. Tapi saya mengajarnya enjoy aja. Dari rumah jalan kaki ke sekolah nggak apa-apa. Jadi saya kira jangan kita terhalangi oleh sesuatu yang dianggap sebagai penghalang, padahal bisa kita patahkan penghalang itu. Kalau pendidikan mahalnya itu bagaimana? Itu memang satu persoalan. Itu persoalan. Tetapi jangan juga menyebabkan karena itu lalu lalu terhenti. Enggak. Nah, artinya ada yang keluar dari pendidikannya karena ya kan sekarang juga sudah mulai banyak beasiswa. Iya, betul. Iya kan. Jadi ya ada tekad nggak untuk itu? Tekad untuk itu. Betul. Kalau ada tekadnya, pasti jadi. Insya Allah. Sambil mendoa, sambil berjuang, pasti akan terjadi. Ini balik lagi ke konteks berita. Sekarang lagi banyak tenar Indonesia dengan Malaysia. Mungkin kalau dari Pak Anhar dulu, secara historis tuh bagaimana? Nah, sebenarnya istilah satu rumpun itu yang menjadi tapi ketika terbentuk Malaysia, maka ganyang Malaysia ya. Tapi memang kita dengan Malaysia itu sebenarnya orang Melayu yang susahnya begini. Sebagian daripada negara bagiannya Malaysia itu mayoritas adalah penduduk dari Indonesia. Ada negara bagian yang mayoritas penduduknya Bugis, ada Minang, ada Jawa. Nah, dulu ketika misalnya ribut bahwa
kebudayaan kita diklaim. Ya saya bilang susah untuk itu, karena memang ketika kita pindah ke sana kan kita bawa. Betul. Dari Cina aja bawa juga barang saya sampai di sini. Sama. Jadi saya kira enggak perlu dipersoalkan hal-hal seperti itu. Yang menurut saya yang perlu dibangun adalah ya dalam rangka ASEAN. Dan memang ASEAN itu saling berhubungan. Secara historis selalu berkelindan. Iya. Ya, kalau saya sih ngelihat ya, kita berbatasan dengan negara tetangga, pasti ada dinamikanya. Iya. Ya. Jangankan antar negara nih, antar provinsi aja juga bisa kok ada dinamika, antar kabupaten juga bisa ada dinamika. Nah, itu biasa ya, dalam kehidupan seperti adik dengan kakak juga kadang-kadang ada dinamika juga. Terpenting itu adalah kesadaran kita bahwa dinamika boleh ada, tetapi jangan pernah menyelesaikan dengan kekerasan. Satu. Dan yang kedua, bahwa kita harus pentingkan juga yang namanya perdamaian, kedamaian gitu kan. Dinamika ada, tapi nanti satu titik pasti ya berdamai juga gitu. Biasa ego itu akan muncul, ya ego itu akan muncul, dan tapi nanti kan harus ada orang-orang yang bijak, yang wise gitu, yang akan mencoba untuk meredam dinamika itu. Terus terang ya memang kalau kita dengan Malaysia ya naik turun gitu. Kadang ada yang lagi rame gitu ya, tapi kadang enggak gitu. Kalau kita dulu itu Malaysia kita harus gini-gini, kita keras sama pemerintah kita. Sekarang tahu nggak? Pak Anwar itu seringkali menghadapi kritikan karena dia bilang gini, itu Indonesia itu diterima sama Macron itu luar biasa gitu. Sementara kenapa Perdana Menteri kita nih, Anda Anwar Ibrahim nggak diterima seperti kayak Prabowo gitu. Ada dinamika seperti itu. Memang tapi Macron itu memang suka Indonesia, jadi waktu masih mahasiswa sering ke Bali. Oh gitu beliau ya. Oh ya. Sama ayah. Nah ya. Memang dia senang. Tapi rupanya antara Prabowo dengan dia ada kecocokan tertentu. Kecocokan tertentu. Nah itu juga kelebihan dari Pak Prabowo ya, kalau kita bicara dalam forum internasional, selain beliau tidak punya barrier terkait dengan bahasa, beliau itu juga bisa ketemu sama orang-orang luar negeri, karena memang biasa sudah di luar negeri, mungkin beliau kenal sama ini, sama itu, nanti kaitannya ini, biasalah kalau kita juga ketemu, ini ada si ini ya, si ini, saya pernah satu kelas tuh, nanti ada pembicaraan seperti itu. Menarik itu ketika ayahnya Pak Daud Yusuf yang cerita banyak, karena rupanya waktu ayahnya Pak Prabowo, Pak Mitro di Fakultas Ekonomi itu dengan Daud Yusuf sangat dekat. Dan Daud Yusuf cerita banyak, nulis dia. Iya. Nah, ini terakhir, Prof. Hikmahanto sebagai mantan rektor kemarin, terus Prof. Anhar juga udah ngajar lebih dari berapa? 50 tahun kan? Saya mengajar sejak tahun 68. Iya, luar biasa. Dari SMA. Wah. Jadi ada dari dulu kan, kalau misalnya waktu saat saya SMA ya, mungkin 2019-an itu ada gejolak yang namanya bonus demografi. Cuma kalau dari sekarang makin kesini tuh makin hilang tuh kata-kata bonus demografi, dan kayaknya aktualisasinya nggak ada. Mungkin dari Prof. Hikmah dulu bagaimana? Jadi gini, bonus demografi atau beban demografi ini. Iya. Intinya adalah kalau misalnya bonus atau beban itu, kita mempunyai kelebihan manusia. Nah, kalau manusia-manusia di Indonesia bisa dimanfaatkan
dengan maksimal, maka itu akan jadi bonus demografi. Karena apa? Manusia-manusia itu bisa mengembangkan diri, bisa membuat nama Indonesia besar, kemudian juga bisa mendatangkan mungkin uang gitu ya, mendatangkan banyak hal lah untuk kepentingan Indonesia sebagai sebuah negara. Itu kalau misalnya mereka positif, ya, bonus. Tetapi akan menjadi beban ketika generasi muda udah jumlahnya banyak, kerjanya cuma mager aja, ya, minta dicekokin dari orang tua, nggak ngapa-ngapain, nanti ya sudah, gini aja udah cukup gitu kan. Nah itu yang akan menjadi beban. Nah oleh karena itu, bagaimana kita benar-benar berkontribusi. Saya nggak akan bicara dalam konteks pemerintah ya, saya akan bicara dalam konteks individu-individu. Apa yang bisa saya lakukan? Dan kalau misalnya saya bisa melakukan sesuatu, harus mulai dari sekarang. Waktu saya jadi rektor, saya bilang sama mahasiswa saya, ada malam renungan lah, biasanya kita untuk mahasiswa baru. Semua saya ajak berdoa, menundukkan kepala. Saya langsung bilang gini, ya Allah, di antara kami ini, siapakah yang akan menjadi pemimpin Indonesia? Para akademisi Indonesia, para mereka-mereka yang mempunyai profesi-profesi yang unggul di bidangnya. Apakah orang itu di kanan saya, di kiri saya, di depan saya, di belakang saya, atau saya? Ya Allah, mudah-mudahan orang itu adalah saya. Amin. Dari situ membuat saya bilang, Anda boleh berdoa, tapi Anda harus berikhtiar. Iya. Ya, harus kerja keras untuk bisa sampai pada situ. Antara doa dan ikhtiar itu tidak bisa dipisahkan. Betul. Anda berdoa 100 tahun kalau tidak berikhtiar, nggak ada apa-apanya. Tuhan tidak akan mengabulkan. Iya. Tapi itu tadi ya Prof Hikmah, kayak beban demografi itu sejalan sama pangsa supply yang tadi Prof bilang. Betul. Bahwa kita harus keluar gitu dari zona kita. Kita harus keluar dari zona kita, memunculkan sesuatu yang baru, ya kan? Saya selalu bilang sama mahasiswa saya, masuklah ke organisasi internasional, masuklah ini, bekerja di luar negeri juga nggak apa-apa. Dan di situ harus ada keberanian dan kreativitas. Betul. Dan jangan sekali-sekali mencemooh mereka-mereka yang sedang berupaya, berusaha, berikhtiar. Ya, justru kasih support. Iya. Kalau dari Pak Anar sendiri bagaimana? Sebenarnya sederhana aja. Yang ditakutkan itu nanti pada satu ketika, sebenarnya kan istilah itu berkaitan dengan ada saat di mana jumlah orang yang bisa memberikan bonus itu adalah sekian. Tapi pada satu saat mereka menjadi tua kan? Iya. Dan sudah tidak. Nah, oleh karena itu pada saat nanti bonus itu, ketika pada saat bisa kreatif, kan kemampuan kreativitas itu terbatas juga. Iya kan? Nah, pada saat kreativitas inilah yang dimaksudkan dengan bonus demografi itu. Betul. Kalau nanti sudah umur 70 tahun tidak bisa apa-apa baru ya bukan beban malah. Nah, itu. Itu. Mungkin closing statement dari Prof Hikmahanto dulu. Ya, saya dalam kesempatan ini ingin berpesan kepada para generasi muda. Buatlah bangga kami-kami ini, ya, jadikan Indonesia besar dengan melakukan upaya yang seharusnya dilakukan. Ya, jangan sekedar cari jalan singkat, ya, tetapi pedomani seperti generasi muda di tahun-tahun di mana kita merebut kemerdekaan kita. Ya, jadi itu juga harus dilakukan, termasuk juga pada waktu para generasi muda harus mengambil tampuk kepemimpinan, ya, di masa usia yang masih boleh dibilang muda, agar membuat kontribusi. Jadi setiap generasi harus punya kontribusi pada
Republik ini. Iya. Kalau dari Setiap Pak Anhar, generasi kan punya tantangannya sendiri. Nah, itu dia. Dia harus mampu menjawab tantangan itu. Betul. Itu kalau ya. closing statement dari Pak Anhar bagaimana? Ya itu tadi jadi begini. Setiap kali saya memberi kuliah hari pertama, maka yang selalu saya katakan kepada murid saya sering adalah saya datang bukan sekedar mengajar Anda, tapi saya datang untuk berdialog tentang hari depan. Nah, iya. Gitu. Betul. Dan ya memang yang kita bicarakan, saya berbicara tentang sejarah bukan sekedar sebuah masa lampau, tapi saya berbicara tentang masa depan untuk masa lampau untuk memberi landasan menuju ke hari depan. Betul. Seperti itu.